Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaida Sofia dengan NIM 85653642. Baiklah, hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 2 di modul 2 tentang pencemaran lingkungan dalam mata pelajaran praktikum IPA di SD dosen pembimbing Bapak Asep Hadian Hadinata. Baiklah, hari ini saya akan melakukan percobaan 2 tentang pengaruh deterjen terhadap kacang kecambah. Sebelum melakukan kegiatan ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahannya, yaitu kacang hijau. Kacang inilah yang akan kita jadikan sebagai percobaan dalam praktikum. Yang kedua, deterjen sebagai pengaruh yang kita lihat dalam percobaan. Kemudian tisu sebagai pertasannya. Kemudian ada air. Kita lanjut dengan alat-alat yang kita gunakan, yaitu yang pertama kita membutuhkan gelas ini atau disebut dengan gelas kimia untuk menakar air. Kemudian ada gelas kimia tempat larutan kimia. Kemudian ada 6 gelas untuk label, 1 yang 100%, yang 50%, 25%, 12%, dan 6,25% dan 1%. Adapun langkah kerja yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu masukkan air sebanyak 1000 ml. Kemudian kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram. 1 gram itu terlalu banyak, 3/4 dari sendok ini. Ini adalah air yang sudah tersedia dengan larutan 1000 ml. Kemudian kita memasukkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng atau air PDAM dalam 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita aduk, kita larutkan sampai merata. Nah, ini adalah air deterjen yang sudah dilarutkan 100%. Kita masukkan 500 ml dalam label 100%. Ini takarannya, kita harus berhenti di sini. Setelah dimasukkan air ke dalam ini tinggal 500 ml. Lalu langkah yang kedua adalah kita tambahkan air PDAM 500 ml sampai ke 1000. Sampai 1000 ml kembali. Selanjutnya kita masukkan ke 50%. Aduk biar merata 50%.
Untuk label yang ketiga, kita ambil dari 50% air nomor 2 dan kita masukkan ke dalam label 3. Nah, ini setengah dari 50% tadi, kita tambah lagi 500 ml. Dan kita tuangkan ke dalam pesen. Dan untuk yang keempat juga seperti itu caranya. Kita tambah lagi 500. Sampai seliding ini, terus kita isi lagi ke 12%. Nah, selanjutnya kita tambah lagi 500. Kita tuang kembali dalam gelas selanjutnya. Nah, dapat 500, kita tambah lagi 1. Nah, jadi ini adalah label yang sudah diisi dengan deterjen, larutan deterjen sesuai dengan persennya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kita harus menyediakan gelas kimia dengan berlabel. Kita beri label kontrol 1, kontrol 2 dengan 50%, kontrol 3 dengan persennya, kontrol 4, kontrol 5, dan kontrol 6. Kemudian kita juga menyediakan tisu. Tisunya yang sudah dipotong berbentuk lingkaran yang sesuai dengan ukuran pada gelas ini. Kita masukkan satu persatu dengan berhati-hati, datar dan tidak condong. Nah, kita lanjut pada pemilihan kacang yang akan kita uji. Sebelum itu kacangnya kita rendamkan dulu. Selanjutnya kita akan memasukkan air dan memasukkan kacang hijau pada wadah ini. Kita masukkan airnya dulu. Kita masukkan kacang hijau. Ini akan kita ambil kacang hijau yang tenggelam saja sebagai percobaan. Yang timbul tidak kita ambil. Kita masukkan aja dengan pelan-pelan. Nah, dengan jatuh. Nah, kita diamkan dulu beberapa detik ya, untuk mencari kacang mana yang bisa untuk dijadikan bahan percobaan. Menurut di modul
kita akan membuang kacang yang mengapung. Sementara kacang hijau kita buang kacang hijau yang mengapung. Ini adalah sendok yang lain ya. Sendok untuk kimia tadi yang ini. Sendok. Kita buang kacang hijaunya. Kita ambil dengan berhati-hati biar kacang yang di bawah tidak ikut. Nah, inilah kacang yang tersisa di dalam wadah. Kacang inilah yang akan digunakan untuk percobaan deterjen terhadap kecambah. Selanjutnya, kita ambil 10 kacang hijau dan kita atur heliumnya agar ke bawah. Kita atur dengan sebaik-baik mungkin ya. Kita ambil 10, kita masukkan. Heliumnya harus mengarah ke bawah. Dan kita lanjut untuk kontrol yang kedua, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini heliumnya sudah ke bawah ya. Lanjut kita mulai 10 lagi untuk yang label ketiga. 10 untuk label 4. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan air larutan deterjennya ke dalam wadah ini sebanyak 100 ml. Harus sesuai dengan label 100% untuk label kontrol 100%, yang 50% untuk 50%, dan seterusnya sesuai dengan persennya. Kita ambil larutannya, kita masukkan ke dalam wadah sebanyak 100 ml. Oke, kita masukkan dari 100% ke wadah kontrol 100%. Siram dengan rata. Setelah itu kita letakkan kembali. Kita ambil label gelas yang selanjutnya 50% ke gelas kontrol 2. 50% sebanyak 100 ml. Kemudian kita lanjut ke label 3, 25% ke gelas 25% sebanyak 100 ml. Oke.
Kemudian kita ambil lagi yang 12%. Terus ambil lagi 25%-nya, kita masuk ke tempat yang sama. Yang terakhir kita masuk larutan deterjen dari 3% ke label kontrol 31%. Nah, setelah kita mengisi kacang hijaunya, maka tahap yang terakhir yaitu kita akan menutup gelas ini dengan menggunakan karton hitam. Kenapa menggunakan karton hitam? Agar cahayanya tidak bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Saya menyediakan 2 karton yang dibagi sama. Contoh sampelnya saya masukkan ke dalamnya di 3 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lebar percobaannya. Saya masuk ke dalam karton hitam. Saya bagi 2, 3, dan 3 di sini. Percobaan ini juga saya simpan ke dalam tempat yang dingin agar aman dan tidak terkena cahaya matahari, dan kacang-kacang bisa tumbuh atau tidaknya kita akan melihat hasilnya setelah 2 hari. Dan kacang-kacang ini akan disiram sesuai dengan persennya di pagi hari ya. Ini akan dilihat hasilnya selama 2 hari dan mengukur panjang kecambah yang akan bertumbuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum 2 ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut di pengamatan hari yang kedua selama 48 jam. Nah, bisa dilihat kita amati dari 100%, akarnya tidak terlalu kelihatan, tapi pengaruh deterjennya hingga menghambat pertumbuhan kacang kecambah. Kemudian 50% juga tidak ada, dianggap nol. Terus kita lihat lagi yang 25%. 25% hanya kulit hijau aja yang tanggal, akarnya tidak begitu kelihatan. Kita lihat lagi pengaruh pada 6,25. Juga begitu, akarnya tidak keluar, adapun keluarnya sedikit sekali. Selanjutnya 12%, kita lihat pengaruh deterjennya. Juga tidak kelihatan, adapun mungkin tidak kelihatan, tapi dianggap
dari 3,1%. Nah, iya, ini bisa kita lihat. Nah, sentimeter. Nah, dari hasil pengamatan ini bisa disimpulkan bahwa 3,1% lebih kecil hambatan dari pengaruh deterjennya daripada yang 100%, 50%, 25%, 6,25%, dan 12%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.